Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tentang fungsi. Dari materi yang kemarin tentang relasi, sekarang minggu ini kita membahas tentang fungsi. Yang memiliki KPD boleh dilihat di halaman 69. Lihat gambar diagram panah di samping. Nah, di mana himpunan A beranggotakan nama karyawan dan himpunan B nama merek laptop. Jadi di sini ada dua diagram panah. Yang himpunan A itu nama karyawan, himpunan B itu merek laptop. Jadi relasi adalah Helmi menggunakan laptop Lenovo, Faiz menggunakan laptop Acer, dan Gita menggunakan laptop HP. Irma juga menggunakan laptop HP. Itu disebut dengan fungsi. Dan di diagram kedua itu bukan fungsi. Padahal ini hanya dibalik dengan himpunan B. Pertama B ke A, ini A ke B. Kenapa bisa berbeda? Nah, untuk menjawabnya kita lihat materi selanjutnya. Yang pertama, fungsi. Pengertiannya. Pengertian dari fungsi itu disebut juga pemetaan dari himpunan A ke B. Fungsi juga merupakan relasi khusus yang memiliki sifat-sifat. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B, dan anggota B, setiap anggota dipasangkan tepat satu anggota di B. Jadi syaratnya adalah jika dia disebut dengan fungsi, himpunan A ini harus punya pasangan di B. Semuanya harus mempunyai pasangan di B, dan anggotanya harus tepat satu di B. Nah, kita lihat di sini ada dari contoh soal yang tadi, yang pertama. Nah, pada gambar diagram panah yang pertama, ini disebut dengan fungsi. Kenapa? Karena himpunan A memiliki pasangan di B, serta himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Jadi, himpunan A, semuanya anggota ini memiliki pasangan di B. Itulah disebut dengan fungsi. Nah, dan dia tepat satu. Nih, satu. Itu disebut dengan fungsi. Pada gambar kedua, gambar diagram panah yang kedua, ini disebut dengan bukan fungsi. Kenapa? Karena salah satu anggota di himpunan B tidak tepat satu pasangan di A, atau dia tidak setia. Jadi, nih, yaitu anggota laptop HP ini, dia memiliki cabang. Jadi, HP ini digunakan oleh dua orang. Jadi, tidak diperbolehkan. Di himpunan yang pertamanya ini tidak boleh ya. Jadi, dia tidak boleh bercabang, harus seperti ini, tepat satu. Makanya disebut bukan fungsi. Nah, contoh fungsi diagram panah. Di sini ada diagram panah A dan B. Himpunan A dan B, di mana himpunan A anggotanya A, B, C, dan himpunan B anggotanya X, Y, Z. Nah, A berpasangan dengan X, B berpasangan dengan Y, dan C berpasangan dengan Y. Apakah ini fungsi atau bukan? Ini disebut dengan fungsi. Mengapa? Karena himpunan A itu semuanya berpasangan, semuanya memiliki pasangan di B, dan dia tepat satu. Itu kenapa disebut dengan fungsi. Contoh yang kedua, gambar yang kedua juga sama, tetapi pasangannya A dengan Y, B dengan Y, C dengan Y. Ini disebut fungsi atau bukan? Ini disebut dengan fungsi. Kenapa? Karena dia tetap di himpunan A-nya itu memiliki pasangan tepat satu. Walaupun di B dia memiliki cabang. B memiliki cabang di A, tapi kita lihat yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri, diagram panah yang pertama. Di A, B, C-nya. Kita lihat dia tepat satu. Nah, disebut dengan fungsi. Di sini ada diagram panah yang ketiga, tetap A, B, C, tetapi pasangan dengan A dengan X, B dengan Y, C dengan Y, C dengan Z. Nah, di sini sudah saya lingkarkan merah. Ini disebut bukan fungsi. Kenapa? Karena C-nya ini memiliki cabang, banyak anggota memiliki cabang Y dengan Z. Seharusnya dia tepat satu. Itu disebut dengan bukan fungsi. Gambar yang ketiga, ini himpunan A dan himpunan B.
ada A, B, C, B ada X, Y, Z. Tetapi di sini B berpasangan dengan X dan B berpasangan dengan Y. Ini bukan fungsi, sudah jelas ya, karena B-nya memiliki dua cabang. Nah, dan A dan C ini dia tidak memiliki pasangan. Karena syarat dari fungsi adalah himpunan A semuanya harus memiliki pasangan di B dan dia harus tepat satu pasangan di B. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Karena menurut sifat fungsi itu sendiri, selain himpunan A memiliki pasangan tepat satu di B atau setia, dia juga harus mempunyai pasangan di B. Sedangkan A dan C tidak memiliki pasangan di B. Dan B-nya juga dia memiliki cabang di anggota A-nya salah satunya memiliki dua cabang di B. Contoh pasangan berurutan, contoh fungsi pasangan berurutan ya. Ada yang pertama A dengan X, B dengan Y, B dengan Z. Sesuai dengan notasi dari pasangan berurutan yaitu X dan Y, X, Y, maka X itu disebut dengan domain dan Y-nya disebut dengan daerah kodomain, di mana X-nya adalah anggota himpunan A, yaitu A, B, dan B. Ini X, Y, Z. Ini disebut bukan fungsi. Nah, kenapa? Karena bisa kita lihat bahwa himpunan A-nya itu A, B, C, himpunan B-nya X, Y, Z, dan rank atau daerah hasilnya adalah AX, BY, dan BZ. Nih, ini disebut bukan fungsi karena ada salah satu anggota himpunan A tidak memiliki pasangan. Maka dinyatakan bukan fungsi. Jadi A-nya ini terus dan anggota lainnya tidak setia atau dia memiliki cabangan itu dengan BY dan BZ. Nah, jadi anggota C-nya ini, ini dia tidak ada pasangan kan di sini. Nah, makanya disebut bukan fungsi. Yang kedua, ada pasangan berurutan AZ, BX, dan CX. Nah, kita bisa lihat bahwa dari sini kita bisa mengetahui bahwa himpunan A itu A, B, C, dan himpunan B itu, ini disebut dengan fungsi. Kita dapat lihat A-nya ABC, B-nya X, Y, Z. Nah, ranknya AZ, BX, dan CX ini disebut fungsi karena nomor 2 itu memiliki semua sifat fungsi, yaitu di mana himpunan A mempunyai pasangan di B. Semua himpunan A mempunyai pasangan di B, di mana A, B, C semuanya memiliki pasangan di B, serta tepat satu pasangan di B, maka disebut dengan fungsi. Nah, yang kedua kita masuk fungsi korespondensi satu-satu. Fungsi korespondensi satu-satu merupakan fungsi yang memiliki sifat khusus. Nah, suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B dikatakan fungsi korespondensi satu-satu jika memenuhi syarat berikut. Nah, syaratnya adalah yang pertama, setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B, dan setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Nah, di sini ada diagram panah A dengan X, B dengan Y, C dengan Z. Ini disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu karena dari pengertiannya ini dia A ini mempunyai tepat satu di pasangan di B, A dengan di B, dan B-nya juga memiliki tepat satu di A. Jadi A berpasangan dengan B-nya, A dengan X, X juga dengan A kalau jika dibalik. Yang kedua, A dengan Z, B dengan X, dan C dengan Y itu juga disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu karena sesuai dengan dua syarat ini, yaitu semua anggota A tepat satu di B dan anggota B-nya juga tepat satu di A. Nah, ini disebut dengan tetap dengan fungsi, tapi dia bukan fungsi korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena di B-nya ini, Z-nya ini Z-nya dia bercabang, dia tidak tepat satu di A. Bukan fungsi korespondensi satu-satu karena X tidak mempunyai pasangan dan Z mempunyai dua pasangan.
Selanjutnya, nah, dengan adanya dua syarat dalam korespondensi 1-1 mengakibatkan banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Nah, jika banyak anggota himpunan A sama dengan NA dan banyak anggota himpunan B itu kita sama dengan NB, banyak fungsi yang mungkin dari himpunannya sebagai berikut. Jadi, banyak fungsi yang mungkin dari A ke B itu sama dengan NB atau banyaknya B pangkat NA banyaknya A, dan B banyak fungsi yang mungkin dari B ke A itu sama dengan NA atau banyaknya A itu pangkat dengan NB banyaknya B. Contoh soal ya, kita langsung masuk contoh soal. Nah, diketahui bahwa A itu ada A, B, C, D, E dan B 1, 2, 3, 4. Nah, banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, pemetaan ini kan sama dengan fungsi. Jadi, banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B adalah banyaknya B dipangkat banyaknya A sama dengan 4 pangkat 5. Kenapa 4 pangkat 5? Karena banyaknya B kita hitung. 1, 2, 3, 4. Di 4. Nah, 5 ini dari 1, 2, 3, 4, 5. 4 pangkat 5 sama dengan 1024. Nah, sesuai dengan ini ya, dari A ke B. A ke B, tapi jika B ke A itu dibalik, jadi 5 pangkat 4. Nah, notasi fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, atau H. Jadi, tidak harus dengan yang harus fx atau y, itu semuanya sama, bisa juga f, g, atau h. Nah, fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan f fungsi A ke B. Nah, jadi f x ke y dibaca f memetakan x ke y. Selanjutnya f x ke y sama dengan fx dibaca f memetakan x ke y sama dengan fx. Y merupakan peta atau bayangan X atau nilai fungsi dari X. Jadi ditulisnya Y sama dengan Fx. X merupakan prapeta dari Fx atau X merupakan prapeta dari Y. Nah, prapeta dari Y oleh fungsi F dinotasikan dengan F pangkat min 1 Y. Jika X merupakan prapeta dari Y oleh fungsi F, maka F pangkat min 1 Y sama dengan X. Nah, jadi himpunan dari nilai Y sama dengan Fx disebut juga daerah hasil atau ranknya. Himpunan dari nilai Y sama dengan Fx itu adalah ranknya. Contoh, kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini ada suatu fungsi, di mana fungsinya Fx sama dengan 3x plus 5. Nah, dari persamaan fungsi fx sama dengan 3x plus 5 dapat ditentukan nilai fungsi dari prapeta fx. Nah, untuk setiap nilai x pada daerah asal, di mana x demikian sehingga x lebih dari sama dengan min 2 dan x kurang dari sama dengan 1, di mana x adalah bilangan bulat. Nah, kita jawab, diketahui daerah asalnya. Nah, daerah asalnya kenapa kita bisa dapat min 2, min 1, 0, 1 dari sini? Kan x-nya dia lebih dari sama dengan min 2. Berarti dari min 2. Karena ada sama dengan lebih dari sama dengan min 2, naik terus min 1, dan x itu kurang dari sama dengan 1. Jadi sampai ke angka 1. Ditanya prapeta dari fx. Nah, prapeta dari fx itu kan dari notasinya kita lihat adalah digunakan untuk mencari nilai x. Fx-nya kita masukin, fx-nya misalkan 3, dari sini bukan misalkan, dari soal, fx-nya ini 3x plus 5 nih, fx-nya 3x plus 5, dia bisa f min 2, f min 2 ini daerah asal, kita ganti fx-nya dengan f min 2 sama dengan 3 dikali min 2 ditambah 5 sama dengan min 1, terus kita masukkan f min 1, 3 dikali min 1 plus 5 sama dengan min 3 ditambah 5 sama dengan 2. F0 sama dengan 3 dikali 0 ditambah 5, 0 tambah 5, 5. Dan F1 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8. Nah, di sini kita lihat nilai X-nya min 2, min 1, 0, dan 1. Nilai fungsinya adalah min 1
2, 5, dan 8. Ini dari mana? Dari sini caranya. Jadi fungsi fx-nya kita ganti dengan f min 2, terus kita masukkan rumusnya 3, ini kan 3x plus 5, nah kita ganti dengan x-nya min 2, min 1, 0, 1, didapatlah min 1, 2, 5, dan 8. Nah, dimana prapeta dari min 1 ini, f pangkat min 1 ini sama dengan min 2, jadi min 1 dengan min 2, 2 dengan min 1, 5 dengan 0, 8 dengan 1. Nah, kita dapatkan daerah hasil fungsinya itu adalah min 1, 2, 5, 8, atau daerah hasil ini adalah kodomain. Selanjutnya, yang keempat, daerah asal, daerah kawan, daerah hasil fungsi. Nah, perhatikan fungsi f. Fungsi f memetakan A ke B yang disajikan dalam bentuk diagram panah. Nah, di sini ada fungsi A ke B, 1 dengan 3, 2 dengan 5, 3 dengan 7, 4 dengan 9. Ini disebut dengan fungsi ya, karena setelah tepat 1 di B. Dan semua pasangan A memiliki pasangan di B. Nah, dari sini kita telah mengetahui bahwa daerah asalnya adalah himpunan A, semua ini, 1, 2, 3, dan 4. Daerah kawannya, himpunan B, 3, 5, 7, 9, 11. Kita tahu dari relasi kemarin ya. Terus daerah hasil atau ringnya. Daerah hasil atau ring adalah anggota B yang memiliki pasangan di A. 3, 5, 7, 9. Nah, 11 kan tidak memiliki pasangan, jadi bukan ring atau daerah hasil. Terus pasangan himpunan berurutnya. 1 dengan 3, 2 dengan 5, 3 dengan 7, dan 4 dengan 9. Terus nah, dari diagram panah, kita peroleh bayangan dari 1 adalah 3. Ditulis F1 sama dengan 3. Jadi pasangan 1, bayangan 1 ini 3, bayangan 2, 5, ditulis F2 sama dengan 5, bayangan 3 adalah 7, ditulis F3 sama dengan 7, bayangan 4 adalah 9, ditulis F4 sama dengan 9. Jadi ini, bayangan himpunan A adalah B. Nah, bayangan 1 adalah 3, bayangan 2 adalah 5, dan seterusnya. Nah, jika daerah asal dan daerah kawan tidak didefinisikan, nah, daerah asal dan daerah kawan berupa bilangan real. Daerah hasil fungsi f sama dengan nilai fx. Jadi kalau tidak didefinisikan atau tidak diketahui, maka seperti ini. Fungsi f sama dengan nilai fx. Nah, di dalam materi fungsi, daerah asal fungsi f itu dinotasikan dengan df. df ini domain ya, domain kan daerah asal. Nah, daerah kawan itu kf. Kenapa kf? Karena daerah kawan kan kodomain, jadi kf. Dan daerah hasil itu rf. rf itu kan ring. Ring itu adalah daerah hasil. Sekarang fungsi linear. Fungsi linear dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax plus b, dengan a tidak sama dengan 0 dan ab elemen bilangan real. Fungsi linear dapat disajikan dalam bentuk diagram panah, pasangan berurutan, persamaan fungsi, tabel, dan grafik. Nah, grafik fungsi linear dengan domain bilangan bulat pada bidang koordinat kartesius berupa titik-titik yang jika dihubungkan akan membentuk garis lurus. Nah, jika domainnya bilangan real, grafik fungsi linear pada bidang koordinat berupa garis lurus. Nah, contoh soal. Diketahui bahwa fungsi fx sama dengan 2x min 3. A menggambar grafik fungsi f dengan daerah asal atau domainnya itu x demikian sehingga x lebih dari sama dengan min 1 dan x kurang dari sama dengan 4, di mana x adalah bilangan bulat. Yang ke B, menggambar grafik fungsi f dengan daerah asal atau domain. Nah, di mana x demikian sehingga x lebih dari min 1 dan x kurang dari sama dengan 4, x adalah bilangan real. Nah, jawabannya fx, 2x min 3, menentukan titik-titik yang dilalui grafik dengan daerah asal. Daerah asalnya itu x demikian sehingga x lebih dari sama dengan min 1 dan x kurang dari sama dengan 4. Kan karena lebih dari sama dengan min 1, dari min 1 ke atas dan kurang dari sama dengan min 4. Jadi min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4 kita telah mengetahui daerah asalnya. Terus kita masukkan dari soal fungsinya fx sama dengan 2x min 3 itu
Kenapa dapatnya min 5, min 3, dan min 1 gini. Nah, jadi ada fx 2x min 3 nih. F min 1, jadi kita yang seperti yang tadi, min 1 sama dengan 2 dikali x-nya kita ganti min 1 dikurang 3 sama dengan min 2, min 3 sama dengan min 5. Ini kenapa dapatnya min 5. Terus F0 misalnya, fx-nya 0. F0-nya sama dengan 2 dikali 0 dikurang 3 sama dengan min 3. Inilah kenapa 0 dengan min 3. Terus fx-nya sama dengan 2x min 3, F1 ya, sekarang ini F1 sama 2 dikali 1 dikurang 3 sama dengan min 1. Ini dari mana min 5, min 3, min 1, 1 dan 3 itu dari seperti ini caranya. Kita masukkan nilai Fx nya kita ganti dengan min 1, 0 dan 1. Nah, untuk F2, F3 dan F4 kalian belajar sendiri. Nah, grafik fx sama dengan 2x min 3 dengan daerah asal atau domain f-nya sama dengan x demikian sehingga x lebih dari sama dengan min 1 dan x kurang dari sama dengan 4, di mana x adalah bilangan bulat. Nah, di gambarnya seperti ini. Daerah hasil fungsi f atau ringnya itu adalah min 5 ya, min 3, 1, 3 dan 5. 1 nih ya, 1, 3 dan 5. Daerah hasil kan kodomain. Jadi kodomain itu adalah y, anggota y. Yang kedua, B. Grafik fungsi fx sama dengan 2x min 3 dengan daerah asal df-nya x demikian sehingga x lebih dari sama dengan min 1 dan x kurang dari sama dengan 4, di mana x adalah bilangan real. Jadi menentukan titik ujung grafiknya. Nah, daerah asal fungsi f adalah df. Terus sehingga titik ujung paling kirinya adalah min 1, min 5 tidak berlubang dan titik ujung paling kanan 4, 5 tidak berlubang. Seperti ini, tidak berlubang ya. Ini adalah bilangan bulat, bilangan real. Nah, daerah hasil fungsi f adalah atau ringnya adalah y sedemikian sehingga y lebih dari sama dengan min 5 dan y kurang dari sama dengan 5, y elemen bilangan real. Y bilangan real ya. Oke, sampai di sini materi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.